Sebuah kebakaran hebat terjadi di tengah permukiman di Jalan Remarta Didata, Kelurahan Waitataan, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung pada siang hari. 7 bangunan yang terdiri dari gudang penyimpanan BBM, 2 rumah, 3 warung sembako, dan 1 bengkel motor ludes terbakar. Menurut warga, api pertama muncul dari lingkungan gudang BBM milik Togar. Penyebab kebakaran akibat terjadinya korsleting listrik pada mesin pompa yang terpasang di tangki penampungan BBM. Percikan api dari korsleting listrik itu kemudian membakar BBM yang ada dalam bak penampungan. Sebagian BBM tumpah ke siring yang diikuti oleh terbakar api hingga kebakaran menjalar ke bangunan di sekitar gedung. Waduh, kita nggak sempat ngelihat jam. Ya. Semua lari sana lari sini, nyelamatin barang sendiri dulu. Gede Pak ya? Karena ngelihat api sudah tinggi. Kita awalnya nggak ngelihat kecil. Tahu-tahu besar Pak ya? Tahu-tahu udah besar. Itu tempat apa Pak? Gudang apa itu? Kayaknya si minyak. Gudang minyak ya Pak? Udah lama itu di situ Pak? Udah. Petugas BPBD mengerahkan 6 unit mobil damkar untuk memadamkan kebakaran. Api baru saja dipadamkan setelah 1 jam petugas berjibaku bersama warga. Jadi, waktu api itu hidup, anaknya ada di dalam. Nah, saya bilang kalau memang itu ada korban, biasanya kami tahu dari aroma aja tahu. Gitu loh. Ternyata untuk memastikan itu saya ajak warga tadi mencari. Setelah itu apinya sudah padam, kita cari. Gitu. Ternyata anaknya nongol. Gitu. Iya, oh ini anaknya ternyata. Jadi artinya tidak ada korban jiwa. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus terbakarnya gudang BBM yang menjalar ke permukiman ditangani oleh Polresta Bandar Lampung, sekaligus mengusut keberadaan aktivitas gudang BBM legal atau tidak. Arsadi Saputra dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tim khusus anti bandit 308 Polres Tanggamus Kamis dini hari menggerebek 2 rumah terduga pelaku pembunuhan terhadap Dede Saputra yang mayatnya dibungkus plastik dan ditenggelamkan di kubangan air di perkebunan karet di Kecamatan Pugung beberapa waktu lalu. Awal penangkapan, pemuda bernama Bakas Maulana alias Alan ditangkap di rumahnya di Desa Talang Padang, Tanggamus. Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi tidak menyita barang bukti apapun. Polisi kemudian melakukan pengembangan menuju rumah Zahrial Azwad, warga Desa Nabangsari, Kecamatan Kedondong, Pesawaran. Tersangka ditangkap saat sedang tidur. Dari hasil interogasi di TKP, keduanya mengakui telah mengeroyok korban hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, mayat korban kemudian dibungkus plastik serta ditenggelamkan di sebuah kubangan air dangkal. Benar, sudah tertangkap pelaku pembunuhan Dede ini Pak? Ya benar, jadi hasil pengembangan penyelidikan yang kita lakukan, kita berhasil menangkap 2 tersangka. Yang salah satu tersangka kita tangkap di Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Yang satu lagi di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti dari pihak korban berupa pakaian, plastik yang untuk membungkus mayat korban, serta motor korban yang dibuang tersangka di wilayah Natar, Lampung Selatan beberapa waktu lalu. Barang bukti ponsel korban, senjata tajam yang digunakan tersangka menganiaya korban telah dibuang dan masih dalam pencarian polisi. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Misteri pembunuhan terhadap Dede Saputra yang tewas dibunuh dan mayatnya dibungkus plastik, kemudian ditenggelamkan di sebuah kubangan air di perkebunan karet di Pugung, Tanggamus, ternyata dilatar belakangi cinta terlarang antara korban dengan tersangka Bakas Maulana alias Alam.
Keduanya menjalin cinta sesama jenis atau gay sejak hampir setahun lalu. Tersangka merupakan pegawai yang bekerja di konter ponsel korban. Hal ini terungkap dari pengakuan tersangka Bakas Maulana alias Alan saat diperiksa penyidik Polres Tanggamus pada Kamis siang. Pria berusia 21 tahun warga Talang Padang, Tanggamus ini tega membunuh korban karena sakit hati. Tersangka kesal karena tidak kunjung diberikan uang yang telah dijanjikan korban. Saya mau nambah HP ke dia. Nah, terus saya mau nambah uang, malah kata dia nggak usah nambah uang. Dia mau kita main aja, kita pacaran aja katanya. Awalnya saya nggak mau, saya nolak. Terus ya dia janjiin uang segala macem. Akhirnya saya mau. Dari situ awalnya, Pak. Ya, salah satu pelaku itu mantan karyawan dari korban dan satu orang pelaku juga itu adalah hubungan sesama jenis. Untuk motif-motifnya udah diketahui, Pak? Motifnya akan kita sampaikan pada saat kita rilis di Polres. Tindak lanjut kita masih melakukan pengembangan terhadap dugaan keterkaitan pihak lain. Tentunya kita akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Puncaknya, tersangka Alan kemudian mengajak tersangka Zahrial Aswad untuk membunuh korban. Mbak Gayung bersambut, tersangka Zahrial Aswad merupakan orang yang juga pernah sakit hati dengan korban karena berkonflik saat menjalin usaha bersama mendirikan counter ponsel. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana, ancamannya 20 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Kepada seluruh toko-toko, kecuali toko obat, apotek. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Yan Budi Jaya Kamis siang memarahi para pedagang toko non-sembako dan obat di kawasan Pasar Tengah Tanjung Karang Pusat yang masih nekat berdagang di tengah penerapan PPKM darurat. Online boleh, tapi nggak boleh buka, ya. Kapolres meminta para pedagang meningkatkan kesadaran dan bersabar karena PPKM darurat diberlakukan untuk menekan angka penularan COVID-19. Selain di Pasar Tengah, Kapolresta beserta jajaran Forkopimda kemudian menyisir sejumlah pusat perbelanjaan di kawasan Raja Basa, Kedaton, dan Pasar Tengah Bandar Lampung. Berdagang yang boleh pukul 7 sampai pukul 10. Kemudian pukul 10 sampai pukul 20 kita akan tutup total. Jadi tidak ada lagi yang bisa masuk ke kota Bandar Lampung sampai dengan tanggal 20. Jadi saya harapkan masyarakat Bandar Lampung sadar dan sabar. Semua ini untuk kita demi kita. Tidak ada kepentingan pribadi dari kami, terutama dari Ibu Wali Kota. Para pedagang di Pasar Tengah Bandar Lampung mengaku nekat berdagang karena terdesak kebutuhan ekonomi. Mereka sedang dilanda kesulitan akibat pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun lalu hingga kini belum kunjung usai. Terlebih saat ini Bandar Lampung melaksanakan PPKM darurat yang membuat mereka tidak boleh berjualan sementara. Karena mau makan, Pak. Mau makan kita rakyat ini. Kalau nggak kerja nggak makan, Pak. Solusinya gimana? Belum bayar listrik. Pak. Maunya gimana nih? Nggak ada bantuan. Belum ada bantuan. Mana kita mau makan? Dengan kalau nggak kerja nggak makan. Pelaksanaan PPKM darurat di Bandar Lampung telah dimulai sejak 12 Juli lalu dan akan berakhir pada tanggal 20 Juli 2021. Tim Satgas meminta kepada seluruh masyarakat untuk mendukung PPKM darurat yang bertujuan menekan angka penularan COVID-19 yang kian mencemaskan. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.